Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santai Kona. Saya akan membacakan buku Wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid, karya Syamsul Ahasan yang dicetak oleh Pena Salsabila. Baik, teman-teman, tanggung jawab dan tugas alumni. Saya sangat mengharapkan agar pengurus pesantren dan para alumni selalu saling melengkapi, khususnya tentang pemeliharaan akhlakul karimah, baik di dalam pesantren apalagi di luar pesantren. Mengapa saya menekankan hal itu? Karena para alumni masa belajar di pondok ini tidak sama. Ada yang baru 2 tahun berhenti, ada yang 3 tahun dan sebagainya. Demikian juga tingkatan pendidikan tidak sama. Ada yang baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau bahkan sudah kuliah. Karena itu, pengetahuan mereka tentu berbeda, terutama pengetahuan mereka mengenai kepesantrenan. Apalagi bila seorang santri telah meninggalkan pesantren, ia lupa tradisi pesantren, kecuali mereka yang sering berkunjung ke pesantren ini. Kalian diharapkan saling melengkapi, saling mengisi kekurangan yang satu dengan yang lain. Hendaknya kalian paham dan mengerti apa yang telah diputuskan muktamar dan munas, sehingga keputusan tersebut dapat dicerna dan diamalkan. Pada konferensi wilayah yang baru lalu telah dibahas mengenai takmirul masjid dan rencana pembentukannya. Tujuan pembentukan takmir tersebut untuk menjaga dan mengamankan masjid-masjid NU agar tidak dikuasai oleh organisasi-organisasi lain. Masalah ini supaya betul-betul diperhatikan. Para pengurus pesantren dan para alumni hendaknya selalu memantau perkembangan masyarakat di sekitarnya, khususnya anak-anak yang lulusan SD, SMP, dan SMA luaran. Mereka cenderung tidak mengenal dan tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena mereka tidak dipelajari Aqaid 50, Aqaid Saikat. Aqaid 50 ini sama sekali tidak boleh dikurangi. Apabila dikurangi akan murtad. Sebab Aqaid 50 yang 41 masuk pada kalimat La ilaha illallah, sedangkan yang 9 masuk pada kalimat Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat? Karena itu, setiap rapat dan pertemuan hal tersebut selalu saya kupas, walaupun kiai-kiai yang lain nampaknya dalam masalah ini pasif. Alasan mereka takut disalahkan atau mereka tidak tahu bagaimana harus berbicara dan menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau hal ini semua diserahkan pada saya, tentu tidak mungkin sebagaimana Anda ketahui. Usia saya telah lanjut dan tenaga saya telah lemah. Bahkan kadang-kadang kesehatan saya sering terganggu. Marilah kita membaca dan mengkaji sejarah Rasulullah dalam mendirikan negara Madinah. Beliau dalam mendirikan negara tersebut didasarkan atau berasaskan wahyu. Demikian juga operasionalnya sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wa ma alaika illa balagul mubin. Dalam ayat lain Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad
tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Atau juga wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. NU sekarang sedang dibutuhkan pemerintah. Bahkan Pakistan dan Filipina pun membutuhkan NU. Masalahnya sekarang, mungkinkah kita mengimbangi keinginan mereka? Mungkinkah kita memenuhi kebutuhan mereka mencari masukan dari NU? Namun sangat prihatin, NU sekarang nampaknya macet. Program yang bertumpuk-tumpuk sulit dilaksanakan, beban yang ditugaskan banyak yang terbengkalai, mereka tidak mau bergerak. Kalau kita sebagai warga NU banyak diperhitungkan oleh negara dan umat Islam mancanegara yang mendapat pengayoman. NU tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bergerak mencapai cita-cita. Sekian dari pembacaan buku Wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid karya Samsul Ahasan dari Pena Salsabila. Saya Pak Mumun pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.